Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anggoro Trisakti, NPM 215228086. Saya Nurul Fauzia, NPM 215229092. Saya Dinat Dwi Hamdani, NPM 19210035. Saya Stefanus Setiawan, NPM 215221003. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan akhir e-commerce UMKM Dekorin.aja. Nah, baik, saya lanjut. Ini masuk ke pokok pembahasan. Bab pertama itu ada pembahasan. Terus yang bab kedua ada iklan dan sosial media. Yang bab ketiga ada analisis iklan. Bab keempat ada hasil dan pembahasan. Bab kelima ada kesimpulan dan saran. Baik, saya lanjut bab satunya, pendahuluan. Nah, profil UMKM-nya, nama UMKM Dekorin.aja, tahun berdirinya 2022, terus beralamatnya di Kelurahan Pamoyanan, Jalan Pabuaran, RT 004, RW 004, Bogor Selatan. Nah, terus akun media sosialnya Dekorin_official. Dekorin.aja adalah sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang penjualan online dengan berbagai macam produk hiasan dinding. Usaha ini didirikan pada tahun 2002 dan dimiliki oleh Fajar Gumelar. Nah, masuk ke strategi pemasaran. Itu kita ada 4P, produk, place, price, dan promotion. Untuk produk yang dijual yaitu hiasan dinding dengan berbagai macam model seperti hiasan dinding, kaligrafi, jam dinding custom, dan aksesoris dinding lainnya. Yang kedua ada place. Rumah produksinya Dekorin.aja beralamat di Jalan Pabuaran, RT 004, RW 004, Bogor Selatan. Price-nya, harga produk mulai dari 8.000 sampai yang paling tertinggi 40.000. Terus promotionnya, kita memanfaatkan platform seperti Shopee dan TikTok serta Instagram untuk memperkenalkan produk ke banyak orang. Selanjutnya ini masuk ke contoh produk. Ini ada 3 ya, ada bola gitu, ada 4 macam produk. Nah, sekarang kita masuk ke segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasinya, Dekorin.aja menargetkan pria dan wanita di berbagai kalangan dengan harga terjangkau mulai dari 8.000-an sampai yang tertinggi ada tadi 40.000. Terus memanfaatkan platform penjualan online untuk mencari pasar yang lebih luas. Strateginya adalah promosi di media sosial, panduan pemesanan online, dan menjaga stok selalu tersedia. Terus ada targetingnya, target pasarnya adalah hamper di semua kalangan, baik pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga yang selalu ingin mendekor ruangan agar menjadi estetik dan menarik. Terus ada positioningnya, Dekorin.aja hadir dengan berbagai model hiasan dinding yang menarik yang dirancang untuk memenuhi nilai estetika di ruangan. Nah, bab 2 tentang iklan dan sosial media. Sosial media, Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang paling efektif untuk promosi bisnis. Instagram dapat menganalisis performa konten karena terdapat fitur insight yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Fitur ini memberi wawasan mendalam melalui data dan statistik kinerja konten. Media promosi seperti Instagram sangat membantu dalam menjual atau memperkenalkan produk atau jasa. Dengan bantuan media tersebut, masyarakat jadi mengetahui dengan jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga mereka dapat memutuskan apakah ingin menggunakan produk atau jasa tersebut atau tidak. Dan para penjual dapat dengan mudah menyediakan produk atau jasa yang ingin dibeli oleh para konsumen. Seperti media promosi yang digunakan oleh Dekorin.aja untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen yaitu Instagram dengan nama pengguna @dekorin_official. Selanjutnya sejarah Instagram UMKM Dekorin.aja. Akun Instagram Dekorin.aja dibuat sejak 2022 dengan nama pengguna @dekorin_official. Akun Instagram dengan nama pengguna tersebut pada saat pendampingan memiliki pengikut sebanyak 130 akun, jumlah postingan sebanyak 87 postingan, dan 1 highlight stories dengan review dari beberapa konsumen.
Akun Instagram ini dikelola langsung oleh pemiliknya, yaitu Mas Fajar Sidik. Akun Instagram ini digunakan untuk menggunakan foto atau video produk dan informasi mengenai produk. Bab 2-nya lanjut itu di Instagram Ads. Instagram memiliki fitur iklan yang biasa disebut Instagram Ads yang merupakan layanan berbayar dari Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menampilkan iklan di platform tersebut, seperti menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan. Instagram Ads juga bisa dijadikan salah satu strategi marketing yang efektif karena Instagram punya lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia. Selanjutnya, keuntungan Instagram Ads. Ada jangkauan luas, Instagram memiliki pengguna yang beragam dan aktif sehingga dapat menjangkau audiens dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, targeting yang kuat. Instagram Ads memiliki fitur untuk menargetkan audiens yang relevan. Format iklan yang menarik, Instagram Ads menawarkan berbagai format iklan seperti image ads, video ads, dan carousel. Selanjutnya, integrasi dengan Facebook Ads. Instagram Ads terintegrasi dengan Facebook Ads. Lalu itu fitur interaktif. Instagram Ads memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkomentar, menyukai, dan membagikan konten iklan. Lalu pengukuran dan analitik. Instagram Ads menyediakan alat analitik untuk mengukur kinerja kampanyenya dan ROI atau Return of Investment. Selanjutnya, platform visual. Instagram adalah platform yang visual sehingga iklan yang menarik secara visual dapat berhasil. Selanjutnya itu fitur kreatif. Instagram menyediakan fitur kreatif seperti filter, efek visual, dan musik untuk membuat iklan yang menarik. Brand awareness. Instagram Ads dapat membantu meningkatkan kesadaran merek terutama saat meluncurkan produk baru. Lalu ada engagement. Instagram Ads dapat meningkatkan keterlibatan pengguna sehingga dapat meningkatkan konversi. Lalu itu ada brand loyalty. Instagram Ads dapat membantu meningkatkan brand loyalty dengan menampilkan iklan yang relevan kepada pelanggan yang sudah familiar dengan merek tersebut. Lalu cara membuat iklan Instagram. Instagram Ads ini dapat ditempatkan di berbagai fitur Instagram seperti feed, story, dan explore. Pengguna dapat memilih jenis iklan yang sesuai, seperti pertama image ads. Ini iklan yang ditampilkan dalam bentuk unggahan gambar tunggal. Lalu ada yang video ads, itu iklan yang dibuat dari konten video pendek seperti Instagram Reels. Terus ada carousel ads, iklan yang menampilkan beberapa gambar atau video dalam satu iklan. Lalu ada Instagram Story ads, iklan yang muncul di antara cerita yang dilihat oleh pengguna. Yang kelima ini ada iklan kolase atau collection ads. Ini iklan yang menggabungkan gambar atau video dalam satu tayangan. Masuk ke dalam bab 3 analisis iklan. Iklan pertama, tujuan iklan yaitu web traffic, tanggal iklan 10 November 2025, periode iklan 2 hari dari tanggal 10 sampai 11 November 2025, budget iklan di Rp100.000, dan materi iklan yaitu product advertising. Masuk ke dalam pembahasan analisis iklan pertama, feedback yang diterima dari iklan ini menunjukkan performa jangkauan yang cukup luas, dengan total 7.317 tayangan. Target utama iklan ini adalah kunjungan situs web yang berhasil mencapai 45 klik yang membuat situs secara berhasil. Penayangan iklan ini mendapatkan feedback dalam bentuk engagement yang sangat aktif, yaitu postingan mendapatkan 12 suka dan tanggapan, 4 kali disimpan, 3 kali dibagikan, serta 1 komentar. Selain itu, terdapat aktivitas yang signifikan pada pemutaran video selama 3 detik, sebanyak 2024 kali dan total 70 klik tautan secara keseluruhan. Pada aktivitas profil, iklan ini berhasil membawa 45 kunjungan profil dan mendapatkan 2 pengikut baru. Sementara itu, diperoleh juga data bahwa iklan telah menjangkau audiens terbanyak di wilayah West Java atau Jawa Barat dengan persentase dominan sebesar 93%, disusul oleh Banten 7% dan Jakarta 2%. Rentang usia audiens yang paling merespon adalah 25 sampai 34 tahun
dengan persentase 44%, yang mayoritasnya berjenis kelamin laki-laki, dengan persentase sebesar 67,8%, dibandingkan perempuan sebesar 29,6%. Untuk yang selanjutnya, analisis iklan kedua. Tujuan iklan yaitu promotion, tanggal iklan 11 Desember 2025, periode iklan selama 2 hari, semenjak tanggal 11 sampai 12 Desember 2025. Budget iklan di Rp100.000 dan materi iklan kali ini yaitu sales promotion. Untuk penjelasan analisa iklan kedua ini, feedback yang diterima dari iklan real ini menunjukkan performa jangkauan yang sangat baik, dengan total 9.033 tayangan. Target utama iklan ini adalah kunjungan profil, yang berhasil mencapai angka signifikan sebanyak 226 kunjungan. Penayangan iklan ini mendapatkan feedback dalam bentuk interaksi yang tinggi, yaitu postingan mendapatkan 64 suka dan tanggapan, 8 kali disimpan, serta 2 kali dibagikan oleh audiens. Selain itu, terdapat aktivitas pemutaran video selama 3 detik sebanyak 3.225 kali, dan total 223 klik tautan. Pada aktivitas profil, selain kunjungan yang tinggi, iklan ini juga berhasil mendapatkan 32 pengikut baru dan memulai 1 percakapan pesan. Sementara itu, diperoleh juga data bahwa iklan telah menjangkau audiens di berbagai wilayah, dengan persebaran tertinggi yaitu di West Java sebesar 34%, diikuti oleh Central Java di 12%, East Java 11%, Jakarta 11%, dan Banten di 7%. Rentang usia audiens yang paling dominan memberikan respon adalah 25-34 tahun, dengan persentase mencapai 54%. Mayoritas audiens tersebut berjenis kelamin laki-laki, dengan persentase yang sangat dominan sebesar 90,5%. Pada grafik tren barang dari bulan November sampai Desember 2025, penjualan tertinggi pada variasi HW Madrid dengan 977 piece terjual, lalu disusul dengan HW23 735 piece terjual, dan juga yang ketiga ada HW Barca dengan 669 piece terjual. Jadi total penjualan pada bulan November sampai Desember sebanyak 5.906 piece. Untuk grafik secara penjualan per minggu, ada grafik terlihat bahwa performa penjualan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada minggu ke-45 penjualan mencapai titik tertinggi sebesar 42 juta dan berangsur-angsur turun dari minggu 46, 47 dan 48, dan paling lemah di 21.500.000. Lalu masuki minggu ke-49 penjualan relatif stagnan di 21 juta. Di minggu ke-50 penjualan naik menjadi 24 juta, namun tidak bertahan lama. Di minggu ke-51 penjualan turun kembali, dan puncaknya pada minggu ke-52 penjualan anjlok drastis menjadi 5 juta. Meskipun demikian, ini mengindikasi faktor musiman akhir tahun, keterbatasan stok, dan menurunnya aktivitas belanja pelanggan menjadikan titik terendah dalam periode penjualan. Secara keseluruhan, tren penjualan mingguan menunjukkan pola menurun dengan fluktuasi, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi penjualan, stok barang, dan aktivitas promosi agar penjualan dapat lebih stabil di minggu-minggu berikutnya. Jadi bila dilihat dari penjualan per bulan, grafik dari bulan 11 dan 12 terpaut jauh. Di bulan 11 penjualan mencapai 126 juta, sedangkan di bulan 12 terjadi penurunan hanya mencapai 69 juta, berarti turun sekitar 45% dari penjualan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti berkurangnya hari efektif jualan, lalu ada penurunan stok barang unggulan, lalu ada juga melemahnya daya beli setelah puncak penjualan di bulan sebelumnya. Lalu berikutnya ada profit penjualan. Secara keseluruhan total penjualan kedua bulan tersebut mencapai 195 juta dengan total HPP sebesar 115 juta dan menghasilkan profit sebesar 80 juta
Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan performa di bulan Desember, secara akumulatif bisnis masih menghasilkan keuntungan yang positif, namun diperlukan strategi untuk menjaga stabilitas penjualan agar profit tidak mengalami penurunan signifikan pada bulan berikutnya. Untuk laporan laba rugi, grafik menunjukkan adanya penurunan dari bulan November dan ke Desember. Akibat dari ketimpangan penurunan pendapatan dan pengeluaran tersebut, laba rugi mengalami koreksi yang cukup tajam. Laba bersih yang dibukukan pada bulan November sebesar 61 juta turun menjadi 27 juta pada bulan Desember. Secara keseluruhan, meskipun perusahaan masih berada dalam posisi laba, tren penurunan laba tersebut ini lebih dari 55%, sehingga perlu mendapat perhatian khusus terutama dalam mencari strategi untuk mengembalikan tingkat pendapatan ke posisi semula. Bab 5 masuk ke kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, Dekorin.aja menunjukkan performa bisnis yang cukup stabil meskipun terdapat fluktuasi pada akhir tahun. Dari sisi keuangan, perusahaan tetap mencatatkan laba meskipun terjadi penurunan pendapatan dari November ke Desember. Penurunan laba sebesar 50% ini disebabkan oleh penurunan pendapatan yang tajam. Walaupun perusahaan telah berhasil menekan biaya pengeluaran secara signifikan di bulan Desember, sementara itu, dari sisi pemasaran digital, strategi iklan yang dijalankan terbukti efektif dalam mencapai tujuan spesifiknya. Iklan pertama berhasil meningkatkan web traffic di wilayah Jawa Barat, sedangkan iklan kedua memberikan dampak yang jauh lebih kuat pada aspek promotion dengan peningkatan kunjungan profil, jumlah pengikut baru, dan interaksi langsung melalui pesan. Efektivitas iklan kedua dengan anggaran yang sama menunjukkan bahwa konten yang berfokus pada promosi penjualan memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi audiens target. Itu ada laki-laki usia 25-34 tahun dibandingkan sekedar peningkatan traffic web. Nah, untuk menjaga pertumbuhan bisnis di masa mendatang, disarankan agar Dekorin.aja melakukan evaluasi mendalam terkait penyebab penurunan pendapatan di bulan Desember guna menyusun strategi pemulihan penjualan yang lebih agresif. Dalam hal pemasaran, perusahaan sebaiknya lebih mengalokasikan anggaran pada format konten reel atau video pendek yang berfokus pada promosi penjualan. Mengingat performanya yang jauh lebih unggul dalam menarik interaksi dan pengikut baru, selain itu Dekorin.aja perlu melakukan ekspansi target audiens ke luar wilayah Jawa Barat dan melalui eksplorasi segmentasi pasar perempuan untuk memperluas basis konsumen. Terakhir, pengawasan terhadap efisien biaya yang sudah berjalan baik harus dipertahankan agar margin laba dapat tetap terjaga meskipun pendapatan sedang mengalami fluktuasi. Baik, ini yang terakhir ada contoh gambar lagi. Sama ini kita ada foto kunjungan pertama dan kedua ke tempatnya Mas Fajar. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.